Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada suatu pujian di mana kemana kita dapat pergi. Mau kita pergi ke barat, Tuhan ada. Kita mau pergi ke ujung laut, Tuhan ada di sana. Bahkan kita mendaki gunung yang paling tinggi, bahkan kita mendaki di langit pun, Tuhan tetap ada di sana. Kita tidak dapat pergi dari kasih Tuhan. Kita tidak dapat lepas dari kasih Tuhan. Karena tangan Tuhan yang selalu menuntun Engkau Maha tahu.
dalam hadirat. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Bapa. Di hari yang cerah, di mana kami merasakan kasih, di mana kami merasakan kebaikan. Ya Bapa ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk berdoa bersama, beribadah bersama, bersekutu bersama ya Bapa, untuk memuji Engkau, untuk melayani Engkau melalui pujian kami, melalui tindakan kami, melalui kesaksian kami dalam kehidupan kami. Bapa ya Tuhan, ajar kami ya Bapa, untuk semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Dan pada saat ini kami juga berdoa, di mana kami berharap, di mana kami memohon untuk menguatkan iman kami melalui firman yang akan kami berdoa, di mana doa para jemaat, di mana saudara seiman kami yang ada di tempat, dan juga kami berdoa untuk saudara seiman kami yang dalam perjalanan Tuhan antar ke tempat ini untuk beribadah bersama, untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, kami pujikan, kami berikan hormat kami dalam doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita di sini adalah pilihan. Kita di sini adalah pekerja Bapak. Maka dari itu kita ini bukan pekerja sembarangan. Kita ini selain dipilih, kita juga dimuliakan dan kita juga bekerja di ladang. Mari kita naikkan pujian pekerjaan Kristus yang mulia. Ini adalah lagu yang favorit bagi saya. Lagu di mana tidak ada tempat saat kita mencari, tidak ada tempat untuk mencari ketenangan selain pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepastian. Firman Tuhan.
dengan jangan lupa. Kesaksian saya, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu pada minggu kemarin saya pergi ke Jombang. Di sana, puji Tuhan, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Mungkin kebalikan dari kita ya, kita ibadah di sini kan sekolah minggu dulu, lalu ibadah umum. Di sana kebalikannya, ibadah umum dulu, habis itu sekolah minggu. Namun yang saya lihat di sana itu orang yang bertugas melayani itu pagi jam 6, karena di sana ibadahnya 3 kali. Jam 6 mereka harus sudah ada di sana. Lalu saya juga lihat ada beberapa juga yang ikut pelayanan sekolah minggu. Jadi jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8 mereka melayani di ibadah umum di pagi hari. Lalu jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 lebih itu ada beberapa anak muda yang juga melayani di sekolah minggu. Dan tidak sampai di situ, ternyata jam 10 sampai jam 2, sekitar sampai jam 10 jam 12 itu juga ada ibadah lagi. Dan masih dengan ada pelayan yang sama, mereka melayani. Dan sore ya sekitar jam 3 kalau nggak salah, jam 3 atau jam 4, dan itu juga masih melayani. Di situ saya melihat kalau ya mungkin saya tanyakan, apakah mereka capek? Ya capek. Tapi di situ saat mereka melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, katanya itu semua terbayar. Gak tahu terbayarnya bagaimana. Tapi yang bisa saya ambil adalah saat kita melayani Tuhan dimanapun, kapanpun waktunya. Ya walaupun kita juga merasa lelah, kalanya kita jenuh, mungkin ada kalanya kita memiliki keinginan untuk pergi kemana. Ibadahnya juga 3 kali bisa gantian, tapi yang saya tanyakan kepada salah satu pelayannya nggak begitu. Mereka
menikmati, jujur ya, mereka itu menikmati pelayanannya, mereka menikmati setiap perjumpaannya kepada Tuhan. Dan saya ingin membawa rasa itu, rasa perjumpaan itu di tempat ini. Maka daya dari pujian tadi, kita bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, kita lelah, kita mengalami banyak hal, namun Tuhan sendiri yang berjanji akan selalu menyertai. Bahkan Roh Kudus juga yang memberi kekuatan, Roh Kudus yang menopang. Maka dari itu kita bersama-sama jangan lelah bekerja bersama-sama, terutama di ladangnya Tuhan, demi untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah suatu hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian kepada ini. Maka dari itu mari kita akan memberikan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan senang kita. Seperti itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam kasih Kristus saya minta Mbak Kristi yang berdoa untuk kesempatan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih Tuhan. Kami boleh kumpul di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami akan memberikan sedikit dari yang terbaik yang telah beri Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan ini jadi banyak harum dan dapat lebih memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji syukur. Sebuah lagu di mana Allah juga turut bekerja. Ya, ini masih sama saat kita ikut melayani Tuhan, saat kita menjadi bekerja. Dia hanya Tuhan. Allah sendiri juga mencoba kehidupan kita. Allah sendiri juga bekerja bahwa rancangan yang telah disediakan Allah itu adalah penuh dengan kasih. Kita belajar lagu ini. Allah turut bekerja. Segala hal
kami tahu ya Bapa, rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera, rancangan-Mu penuh dengan keselamatan. Engkau tidak merancangkan kecelakaan, tapi Engkau merancangkan sukacita dan kehidupan. Ya Bapa ya Tuhan, kami akan menyerahkan semua kehidupan, kami menyerahkan semua masa depan di dalam tangan kuasa. Kiranya Tuhan saja yang menuntun setiap langkah kami. Kami akan bekerja di hadapan kita. Kami akan tetap setia melindungi. Kami akan tetap selalu berada dalam lindungan sayang. Di mana kami yang akan rindu kepada Tuhan, di mana kami rindu ya Tuhan, untuk mengetahui kebenaran ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman ini. Engkau bukakan telinga hati kami. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini ya Bapa. Kiranya firman yang kami dengar ini dapat bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, dapat berbuah dan dapat menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bahkan melalui firman yang ada dalam hati kami, melalui tingkah laku kami, melalui perilaku kami, menjadi kemuliaan nama, menjadi kesaksian untuk saudara kami seiman, bahkan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah damai, cahaya, dan garam terpancar melalui kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, agar kami menerima firman-Mu yang berasal dari Engkau dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu akan. Terima kasih Bapa. Kami telah memanjatkan puji syukur kami dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersama-sama di dalam kasih dan anugerah-Nya. Marilah pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang menjadi sahabat Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Persahabatan adalah sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Karena itu, mari kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga mau memberikan dirinya untuk menjadi sahabat kita. Kita buka Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayat yang ke-15 dan 16. Silakan salah seorang membacakan. Baca dulu ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya. Kita melihat di dalam ayat-ayat ini bahwa Tuhan Yesus memiliki kasih yang begitu besar
Dia adalah sosok sahabat yang sempurna. Ia sangat mengasihi kita, sehingga ia memberikan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Tadi kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia sangat mengasihi kita sehingga dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Ia menerima kita apa adanya, dan dengan darahnya ia melayakkan hidup kita menjadi sahabatnya. Tolong Mas Andres. Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus dengan manusia menjadi sahabat, ya, bersama-sama berbincang bersama. Tuhan Yesus mendengar suara manusia itu yang jadi sahabatnya. Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu kepada manusia itu sebagai ungkapan hatinya kepada manusia. Sebenarnya kita itu tidak layak. Kita itu manusia berdosa yang melawan Allah, yang seharusnya kita dihukum oleh Allah. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Dia rela mengorbankan nyawanya di atas salib untuk menjadikan kita sahabatnya. Lebih daripada untuk menyelamatkan saja, tetapi untuk menjadikan kita sahabatnya. Kita yang berdosa itu sebenarnya tidak mungkin jadi sahabat Allah, tetapi dengan darahnya yang tercurah di atas salib, Dia menerima kita apa adanya, lalu Dia hapuskan segala dosa kita, Dia sucikan kita supaya kita layak menjadi sahabatnya. Dia melayakkan hidup kita. Sebenarnya tidak layak kita seperti itu, ya. Tetapi karena kasihnya Dia melayakkan kita. Ia juga sangat mengerti pribadi kita. Sahabat yang terbaik bagi setiap orang adalah seseorang yang bisa mengerti hati kita, yang kepadanya kita bisa mencurahkan perasaan kita, yang kepadanya kita bisa berbincang-bincang, menyampaikan apapun yang kita inginkan, yang kita rindukan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik bagi pribadi kita masing-masing. Ia selalu membuka tangannya untuk menolong kita. Sungguh bersyukur kalau kita punya sahabat Tuhan Yesus. Saya lebih suka kita digambarkan seperti anak kecil, ya, yang ada di tangan bapaknya. Ia sahabat kita, tetapi ia juga bapak. Bapak yang sangat mengerti anaknya. Bapak yang tidak hanya menjadi bapak yang memberikan segala sesuatu, tetapi bapak yang menjadi sahabat dari anaknya. Jarang sekali di dalam dunia ini, ya, yang masih ada banyak juga yang melakukan hidup seperti itu. Biasanya seorang bapak adalah lebih banyak bekerja, berjuang untuk kebutuhan anak-anaknya, sehingga kesempatan untuk dekat dengan anaknya, menjadi sahabat bagi anak-anaknya itu kurang.
kurang. Tetapi Tuhan Yesus, ia juga menjadi sebagaimana Bapa yang bersahabat dengan anak-anaknya. Begitu dekat dan begitu mengerti hati anak-anaknya. Saya suka membayangkan diri saya seperti anak itu di lengan ayahnya. Begitu indah Tuhan Yesus itu bagi kita. Tetapi ia juga sahabat yang selalu mau menolong kita. Bukan hanya mau menolong, tetapi sanggup menolong kita. Ia yang maha kuasa, ia pencipta alam semesta, ia yang memiliki segala sesuatu, ia yang mengatur segala sesuatu. Tapi ia mau menjadi sahabat kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun keadaan kita, dia tetap sahabat yang maha kuasa. Amin. Jadi pada saat engkau menghadapi masalah, persoalan yang berat, pada saat engkau mungkin menghadapi sakit yang berat dan lain sebagainya, dia ada bersamamu. Dia ada di dekatmu, saudara, dan dia sedia menolong hidup kita. Ia sahabat yang tidak hanya, kalau kita punya sahabat di dalam dunia ini, kita belum tentu tiap hari bisa bertemu. Ya. Mungkin seminggu sekali, mungkin berapa lama. Tetapi dia sahabat yang menyertai kita, ada di dalam kita, hidup bersama dengan kita selama-lamanya. Ia sahabat yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu, itulah Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Tetapi, benarkah saudara menjadi sahabat Tuhan? Tuhan adalah sahabat yang terbaik. Tetapi apakah pribadi saudara bisa menjadi sahabat Tuhan? Atau apakah saudara menikmati persahabatan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi seorang sahabat Tuhan? Kita melihat gambaran dari Bapak Abraham. Dalam Perjanjian Lama, seorang yang dinyatakan oleh Alkitab sebagai sahabat Allah adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham. Tidak banyak orang disebut sahabat Allah, tetapi Bapak Abraham adalah sahabat Allah. Kenapa? Coba dibuka dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mari. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang berbesar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya. Tuhan memerintahkan kepada Bapak Abraham untuk pergi dari tengah keluarganya, dari orang tuanya, dari sanak saudaranya. Pergi dari keluarga pada masa itu adalah mencari bahaya, saudara.
pada masa itu yang melindungi orang-orang di dalam dunia ini adalah keluarga. Jadi seperti di Jawa ini pada masa yang lalu ada yang satu desa itu satu keluarga besar gitu ya. Kenapa pada masa itu memang seperti itu? Ya. Keluarga besar itu bisa ratusan, ya. Mungkin lebih dari ratusan, bisa sampai 1000 dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak ada negara pada masa itu yang melindungi, tidak ada hukum yang melindungi manusia, yang melindungi hanyalah keluarga. Ya. Dan kalau Abraham pergi keluar dari tengah keluarganya dengan beberapa banyak orang, maka dia akan menghadapi para perampok, para orang-orang jahat. Dan para perampok pada waktu itu bukan 1-2 orang, bisa 100 orang, 200 orang begitu. Jadi Abraham disuruh oleh Allah keluar dari keluarganya, itu adalah menghadapi bahaya yang sangat besar. Dan kemudian Allah juga tidak mengatakan kepada Abraham, pergilah ke sana. Tidak. Pergilah ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Abraham percaya kepada Allah dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dia pergi bersama Sarah istrinya, bersama kemenakannya Lot, yang orang tua, yang ayahnya sudah meninggal ya, diambil oleh Bapak Abraham seperti anak angkatnya begitu, dengan beberapa banyak orang, beberapa hamba yang beserta dengan mereka. Pergi, walaupun di depan ada bahaya mengancam. Pergi melakukan walaupun tidak tahu kemana nanti akan dipimpin oleh Tuhan. Itulah Bapak Abraham. Karena dia percaya dan mempercayakan dirinya kepada Allah, maka dia disebut Bapak orang beriman. Ya. Kalau kita tidak betul-betul menyerahkan hidup dan mempercayakan hidup kepada Allah seperti Bapak Abraham, benarkah kita orang beriman? Hal yang kedua, kita melihat Abraham hidup bersekutu dengan Allah. Kita baca ayat 7 sampai 9. Kejadian 12 tadi, tolong dibaca. Siapa yang mau membaca? Silakan. Kejadian 12 ayat 7 sampai 9. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka dirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Allah. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negeri. Bacalah juga ayat di sampingnya, pasal 13 ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Kita melihat dari satu tempat ke tempat lain,
Setiap kali Bapak Abraham sampai di tempat, dia sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Dia itu di pohon Tarbantin di More. Waktu ia sampai di tempat itu, apa yang dilakukan? Mendirikan mezbah Tuhan. Pada waktu itu kan apalagi gereja tentu belum ada, jauh baik arah belum ada, ya. Sinagog belum ada sama sekali. Jadi orang yang menyembah Allah adalah membuat mezbah, mengorbankan korban bakaran sebagai lambang tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu di sana menyembah Tuhan bersama seluruh keluarga, ya. Bersama seluruh keluarga. Itulah Bapak Abraham. Dimanapun dia berhenti, di situ didirikan mezbah. Di situ ia menyembah, di situ ia memuliakan Tuhan. Karena itu ia disebut sahabat Tuhan. Karena ia suka menyembah Dia, suka mendengar suaranya, suka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kalau pertama tadi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kemudian dia bersekutu erat, kemanapun dia pergi, dia selalu menyembah Allah, membawa hatinya kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau saudara membaca di kitab Kejadian 22, di sana kita melihat bahwa Abraham lebih taat kepada kehendak Allah daripada yang sangat dikasihinya. Siapa yang sangat dikasihinya? Ishak, bukan Ismail, ya. Ishak, anak yang didapatkannya pada waktu ia berumur 100 tahun. Anak yang ditunggunya 25 tahun lamanya. Anak yang dilahirkan oleh Sarah pada waktu Sarah berusia 90 tahun, ya. 90 atau 91 tahun itu. Anak suatu keajaiban yang Allah berikan kepadanya. Tetapi Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Ya. Jadi orang yang dikatakan sahabat Allah ialah orang yang sungguh suka rela berkorban apapun yang dikehendaki oleh Allah. Untuk Allah tidak ada sesuatu pun yang ditahan. Untuk Allah tidak ada sesuatu pun yang tidak diberikan kalau Allah kehendaki. Berkorban apapun dilakukan oleh Abraham bagi Tuhan. Jikalau Tuhan menghendaki. Seringkali orang mengatakan dirinya anak-anak Allah. Orang yang mengatakan dirinya hamba-hamba Allah. Orang mengatakan dirinya aku orang yang setia kepada Allah. Tapi kalau Allah menghendaki sesuatu hal yang dikasihinya, tentu tidak mudah untuk mengorbankannya. Jangankan anak satu-satunya yang dikasihi, seringkali manusia korbankan uang saja, korbankan harta benda saja untuk Tuhan, rasanya sangat sulit. Tetapi kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kita menjadi orang yang rela berkorban. Amin. Mari
kita jadi sahabat Tuhan untuk melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu bagaimanakah dengan hidup kita? Kalau Abraham seperti itu, mari kita lihat bagaimana dengan hidup kita. Saudara dan saya tidak akan dapat menjadi sahabat Allah dan menikmati persahabatan yang indah dengan Allah kalau engkau belum bertaubat. Kenapa? Karena hidup kita penuh dosa dan Allah itu kudus. Allah tidak mau bersekutu dengan dosa. Setiap orang yang belum bertobat, walaupun sudah puluhan tahun di gereja, kalau belum bertobat, ia belum menjadi sahabat Allah. Dia tidak akan bisa menikmati indahnya persahabatan dengan Allah. Yang kedua, sahabat memiliki hati yang tulus dan terbuka, selalu mau mendengar suara Allah, selalu mau mendengar suara Allah. Seperti seorang sahabat itu, kalau bersahabat tentu kita selalu mau mendengar kata-kata sahabat kita. Kalau kita benar-benar saling mengasihi, kita akan menjadi orang yang selalu mau memberikan apa yang terbaik untuk sahabat kita. Kalau kita saling mengasihi sebagai sahabat, kita akan tulus dengan sahabat kita. Kita akan membuka hati mendengar suaranya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kadang-kadang kita dibawa oleh Allah untuk mengalami keadaan-keadaan yang mungkin kita katakan, Tuhan Yesus sebagai sahabat kok tidak mendengar doa saya, kok tidak menjawab saya, kok membiarkan saya. Saudara, ia sahabat, tetapi ia juga Bapa yang mengenal pribadi kita. Ia juga Bapa yang merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Ia juga Bapa yang mau mendidik hidup kita, mendidik hati kita. Sebab itu, kalau saudara dan saya mengalami keadaan-keadaan yang sepertinya Tuhan itu tidak mendengar doa, saudara, bukalah hati kepadanya untuk mendengar suaranya, untuk mendengar kehendaknya dalam hidup kita. Hampir kira-kira sebulan yang lalu, saya itu di punggung saya sini sangat sakit. Saya pelajari apa sakit itu. Ternyata memang itu sakit yang sehubungan dengan tulang-tulang, ya, yang sehubungan dengan sendi-sendi tulang yang ada di belakang saya. Saya memang punya dokter yang biasanya kalau saya sakit sendi tulang belakang yang bagian bawah itu, saya mesti ke dokter itu. Dan Dokter Mega yang di itu selalu menjadi langganan saya, sebab dia sudah mengerti keadaan saya dan waktu dia tangani mesti lebih jadi saya lebih sehat. Tapi pada waktu itu saya berkata kepada Tuhan, waktu di punggung ini terasa
saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin Engkau menyembuhkan saya dengan mujizat tanpa dokter. Tanpa dokter Tuhan. Karena saya ingin mujizat Tuhan terjadi di daerah ini. Dan kalau saya tidak mengalami mujizat-Mu, kalau saya tidak mengalami sendiri mujizat-Mu, ya saya rasa saya harus mengalami sendiri. Saya berdoa tiap hari, saudara, sampai 3 minggu lamanya, mungkin 3 minggu lebih. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya sudah bergumul, saya sudah berdoa, saya sudah memohon pertolongan, dan di dalam pengalaman hidup saya Dia tidak pernah tidak menolong saya. Dan pada akhirnya pada hari Rabu yang lalu, bukan hanya di punggung ini yang sakit sangat, saudara. Kalau di punggung ini saya masih bisa berjalan, saya masih bisa mengajar walaupun dengan rasa sakit dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu sampai di sendi tulang belakang bagian bawah yang dulu saya biasa sakit. Dan waktu keadaan itu tiba, saudara, saya mau berjalan itu kaki saya tidak kuat untuk jalan. Kalau saya angkat kaki saya untuk berjalan, begitu sakit rasanya di bagian tulang-tulang saya. Dan banyak hal, saya mau membungkuk sedikit sakit. Saya mau duduk, kalau saya cepat duduk, waduh, sakitnya sangat. Saya mau bangkit dari tempat duduk, itu sangat sakit juga. Bahkan sampai maafkan saya waktu saya tapi Tuhan masih membuat ada yang menolong saya gitu. Kebetulan Kesia tinggal di sini ya. Kadang saya duduk di toilet mau bangun dari sana gak bisa, saudara. Sampai saya panggil Kesia, tolong Kesia. Lalu saya cari cara. Saya bawa kursi, saya taruh di kamar mandi dan segala macam. Di kamar, kalau mau naik tempat tidur, saya cari cara sedapat mungkin. Sambil merasakan sakit yang amat sangat. Soalnya kalau sudah sakit itu, saudara, mau menggeserkan tubuh ini saja sakit. Waktu saya sedikit batuk sakit. Tetapi waktu itu hari Rabunya saya menyampaikan kepada di dalam doa bahwa kita jangan suka mengeluh. Kita jangan merasakan terus terpusat pada sakit. Ingat, di dalam dunia ini banyak orang mengalami sakit yang lebih dari diri kita. Saya berbuat seperti itu, dan kemudian setelah selesai kebaktian, Tuhan berkata kepada saya, ada 1-2 ayat yang kamu tidak sampaikan hari itu. Tuhan katakan, bukan hanya melihat orang lain yang sakit, tetapi Tuhan katakan, pandanglah kepada aku yang mati di atas kayu salib. Aku mengalami kesakitan yang amat sangat. Jadi Tuhan mau saat kita sakit, kita mengingat kepada Tuhan Yesus yang telah mengalami sakit yang jauh lebih dari apa yang kita alami. Dan saudara, beberapa 2 hari
sesudah itu Tuhan berkata kepada saya, apa yang dimaksud oleh Tuhan? Karena beberapa waktu kamu telah meninggalkan kebiasaanmu untuk merenungkan pengorbananku di atas kayu salib. Pada sebelum saya mengalami berbagai masalah dan ada banyak persoalan, saya biasa kalau pagi di dalam doa saya renungkan bagaimana Tuhan Yesus itu ditampar, dijotos, diludahi, diolok-olok, dihinakan. Tuhan Yesus diam saja. Saya merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu dijadikan permainan oleh tentara Romawi, pura-pura disembah tapi kemudian dipukul, diberi mahkota dunia. Saya merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu tubuhnya disesat begitu rupa, sangat mengerikan dan sangat sakit. Dan saya merenungkan bagaimana Tuhan Yesus itu sampai tidak kuat naik ke Bukit Golgota, jatuh, tetapi ia terus berusaha untuk naik ke Golgota. Untuk apa, saudara? Memberikan tangan dan kakinya untuk dipaku di sana. Betapa sakitnya. Dan di dalam keadaan yang sakit sangat itu, ia tidak mempedulikan dirinya. Ia mempedulikan ibunya, Yohanes, mempedulikan wanita-wanita yang lain yang ada di sana. Tuhan Yesus mengalami hal-hal itu. Dulunya, sebelum beberapa banyak waktu, setiap hari saya merenungkan itu dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan mengalami sakit yang amat sangat. Bukan hanya sakit amat, tekanan jiwa yang amat sangat. Dan tekanan yang terakhir ialah dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Karena dia sedang menanggung segala bentuk dosa manusia. Dan itulah yang beberapa waktu saya telah lupakan. Bukan tidak mengingat salib Kristus. Setiap hari saya masih berdoa mengucap syukur untuk salib Tuhan, tapi tidak merenungkan sedemikian detail. Dan Tuhan katakan itulah yang Tuhan mau. Waktu saya sakit, saya harus mengingat kembali bahwa saya harus merenungkan sakitnya, penderitaan, pengorbanan dari Tuhan Yesus itu di atas salib. Dan saya bersyukur, saya percaya pasti Tuhan pasti menyembuhkan saya sama sekali. Tetapi yang terpenting, apakah saya mau mendengar suara Tuhan? Kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada saya. Kepada setiap orang masing-masing Tuhan akan mengajar engkau kalau engkau mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 tadi, ayat yang ke-4 dan 7, mari tolong membacakan. Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Ya. Tadi siapa yang dapat menjadi sahabat Tuhan? Orang yang sudah bertobat, menerima Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, membuka hati, suka mendengar suara Tuhan. Hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Dan mau mendengar suara Tuhan, serta mau melakukannya dalam kehidupannya. Orang yang dapat menjadi sahabat Tuhan adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Seperti carang dari pokok anggur yang melekat pada pokoknya. Menerima semua sari makanan dari Dia. Menerima seluruh kehidupan dari Dia. Kita akan jadi sahabat Tuhan jikalau kita memberikan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kita akan menjadi sahabat Tuhan jikalau kita mau melekat dengannya setiap hari. Anak-anak muda, engkau akan jadi sahabat Tuhan apabila engkau memberikan waktu dalam hidupmu untuk mencari Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya anak-anak muda, orang dewasa, orang tua, siapapun kita, juga mulai dari anak-anak sekolah minggu. Mari kita melekat kepada Tuhan. Jikalau kita menjadi sahabat Tuhan, suka membuka hati dan mendengar suara Tuhan, maka apa yang engkau inginkan di dalam hidup ini, Tuhan menyediakan. Amin. Jadilah sahabat Tuhan, maka engkau akan mengalami indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau juga akan mengalami sakit, mungkin mengalami masalah, mungkin mengalami persoalan, tapi semuanya itu indah. Semuanya itu indah, saudara. Engkau tidak akan menjadi orang yang dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi sakit, mengeluh, merasa aduh susahnya hidup ini, merasa aduh sakitnya, merasa dan lain sebagainya. Mari kita semua dalam segala keadaan kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Allah punya rencana yang terbaik. Amin. Kalau saya mengalami hal yang sedemikian, Tuhan ada rencana yang terbaik. Dan saya tahu rencana Tuhan bukan hanya untuk saya, tetapi rencana Tuhan untuk saudara semua. Dia ingin memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Tetapi apakah kita suka membuka hati? Apakah kita suka mendengar suaranya? Apakah kita suka mencari Dia? Apakah kita mau mendahulukan Dia? Apakah kita rela berkorban bagi Dia? Jikalau engkau mau melakukan semuanya, Dia sahabat yang sangat mengerti hidupmu. Sahabat yang sangat mengerti hidupmu. Dalam keadaan apapun Dia tak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam keadaan apapun ada orang-orang yang dipakai untuk menolongmu. Dalam keadaan
itu, mari berikan hidupmu menjadi sahabat Tuhan. Jangan hidup dengan kekuatan sendiri. Jangan hidup dengan pola pikir kita sendiri. Tetapi berikan hidupmu kepadanya. Dia akan menuntun engkau. Dia akan memberkati engkau. Dia akan membawa engkau kepada perkara yang sangat-sangat indah. Dia itu begitu indah. Saudara, mari, saya tidak tahu. Mungkin saudara mengalami persoalan. Mungkin saudara mengalami masalah. Mungkin ada sakit penyakit dalam hidup saudara. Ketahuilah, Dia sangat mengasihimu. Dia mau bersamamu dan Dia mau mendidikmu di dalam menghadapi segala masalah. Mari kita serahkan hidup kepadanya. Jangan kita hanya hidup untuk apa yang kita inginkan saja, tetapi mari kita hidup untuk bersahabat dengan Dia, maka Dia akan menjadi begitu indah. Kita nyanyikan itu dulu. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan itu dulu. Saat indah ku berhadapan dengan Dia. Bahwa tidak ada saat yang paling indah daripada saat Allah hadir dalam hidupmu, menjadi sahabat dalam kehidupan. Saat indah berhadapan denganmu. Wajahmu, Yesus kekasih.
engkau sahabatnya, tapi engkau tidak akan mengalami keindahan hadiratnya jika engkau tidak suka membuka hati kepada Dia, mau mendengar suaranya dan melakukan kehendaknya. Dia akan menjadi indah bagi setiap orang yang merindukan Dia, bagi setiap orang yang mencari Dia, bagi setiap orang yang memberikan waktu dalam hidupnya untuk sungguh-sungguh bertemu dengan Dia, mencari Dia, menikmati hadiratnya. Allah Roh Kudus akan datang kepadamu, memenuhi hidupmu, mengaliri hidupmu. Engkau merasakan hadiratnya yang indah datang dalam hidupmu. Itulah yang Dia sediakan. Itu yang Dia sediakan bagimu. Dia sungguh mengasihimu, saudara. Dia sungguh mengasihimu. Dia ingin engkau menikmati hidup bersama dengan Dia, menjadi sahabatnya. Dia juga akan memakai hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Serahkan hati dan hidupmu kepada-Nya. Dia akan memakaimu. Kalau saat ini kau sedang mengalami sesuatu yang menyakitkan dalam hidupmu, dengarlah suaranya, carilah Dia. Dia akan menyatakan sesuatu kepadamu. Dia akan menyatakan kehendak-Nya. Dia akan menyatakan rencananya yang indah dalam hidup. Dengar dan lakukan apa yang Tuhan katakan kepadamu, maka engkau akan menikmati indahnya hadiratnya dalam hidup. Mari kita nyanyikan sekali lagi saat indahku berhadapan denganmu. Kemudian nanti Ibu Setiati akan berdoa. Wajahmu
yang mengetahui isi hati kami, pikiran kami. Bapa, ampuni kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, segala kesalahan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami, Bapa, kalau kami seringkali mendukakan hati Engkau. Pagi hari ini kami mengucap syukur, sebab Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau telah memberikan segala-galanya bagi kami. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, supaya kami beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan-Mu di surga. Lebih daripada itu, Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa untuk Engkau jadikan sahabat. Kami mengucap syukur, Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Tolong kami, Bapa, untuk kami boleh menjadi sahabat yang menyenangkan hati-Mu senantiasa. Dalam hidup kami, hari-hari kami, adalah kami semakin dekat kepada-Mu. Kami boleh dengar akan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih, Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat firman Tuhan pada siang hari ini. Betapa luar biasa kasih-Mu bagi kami, Bapa. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga pulang dari tempat ini, Tuhan, firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, bahkan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup kami masing-masing dimanapun kami berada, Bapa, di lingkungan kami, di tempat kerja, di sekolah, ataupun dimanapun kami berada, Bapa. Jadikanlah kami sahabat yang setia kepada-Mu, Bapa. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, mujizat-Mu boleh terjadi dalam kehidupan Ibu Gembala, Bapa. Terima kasih Engkau akan menyatakan kuasa-Mu menyembuhkan dengan sempurna, Bapa. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Bila saat ini, Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman ini, kami percaya firman ini juga akan memberkati kehidupan hamba-Mu. Maka beliau semakin hari semakin bertambah di dalam Engkau. Tahu segala kerinduannya, Bapa. Kami percaya Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih, Tuhan, Kau sudah memberkati kami semua. Sidang jemaat-Mu di tempat ini, kami mengucap syukur bahwa bila ada di antara kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Pulang dari tempat ini ada sukacita yang luar biasa, Bapa. Mujizat-Mu terjadi bagi kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau juga akan berikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Kami percaya, Tuhan, kasih-Mu yang besar akan menolong kami. Terima kasih, Bapa di dalam surga. Terima kasih. Inilah kerinduan kami. Serahkan seluruh hidup kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan berdoa untuk Natal dan nanti Ibu Nyoto akan berdoa untuk Natal. Terpuji nama-Mu, Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini. Kami telah Kau berkati dengan firman-Mu. Kami percaya, Bapa, setiap kami yang hadir dan senantiasa menikmati betapa Engkau sungguh teramat indahkan kami, Tuhan. Kami akan berdoa, Tuhan, buat Natal yang akan datang tanggal 17, kiranya Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami. Setiap apa yang kami akan lakukan, Tuhan memberkati. Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada, Tuhan, dan setiap apa yang kami perlu. Dan dana yang kami butuhkan, Tuhan memberikan berlimpah. Tuhan
serta menolong di dalam setiap acara. Kiranya tidak ada gangguan suatu apapun Tuhan, biarlah semua Tuhan memberikan kelancaran. Bahkan Tuhan terkhusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang kami undang Tuhan, jemaat yang sudah lama undur, orang-orang baru, jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa buat mereka Tuhan, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dan apapun puji-pujian yang kami akan naikkan Tuhan, boleh memberkati mereka dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja luar biasa, membuka hati mereka Tuhan. Mereka boleh percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, dan hari-hari selanjutnya akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Malaikat di surga bersorak-sorai bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya pada siang hari ini kami telah menerima berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, dan kami akan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Bila doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surgawi. Dan mari kita pulang bersama dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang memimpin, yang menguatkan, yang menolong kita. Marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang mengurapi kita menjadi berkatnya bagi banyak orang. Dan biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, ada banyak